Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda. Materi kita selanjutnya dalam mata kuliah epidemiologi adalah frekuensi masalah kesehatan ya. Untuk mata kuliah frekuensi masalah kesehatan ini, adapun nanti yang kita bahas adalah adanya sedikit pendahuluan ya. Kemudian ada batasan apa yang dimaksud dengan frekuensi masalah kesehatan. Kemudian bagian dari pengukuran masalah kesehatan atau frekuensi masalah kesehatan. Terakhir adalah sumber kesalahan dalam pengukuran. Kita review dulu ya mata kuliah kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang trias epidemiologi dan Ibu juga sudah memberikan tugas kepada Ananda untuk membahas tentang penyakit dan faktor-faktor penyebabnya ya. Berdasarkan model dari segitiga epidemiologi, jaring-jaring sebab akibat ya. Dan itu Ibu juga sudah melihat, Ananda sudah mengirim tugasnya ya, Google Form yang sudah Ibu berikan. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Sedikit pendahuluan tentang materi frekuensi masalah kesehatan ini ya Nak ya. Salah satu seperti kita ketahui, pelajaran kita dulu ya tentang epidemiologi di awal ya. Salah satu unsur pokok dalam epidemiologi itu adalah mempelajari tentang frekuensi masalah kesehatan. Ya, di mana agar kita dapat mempelajari atau memahami epidemiologi dengan baik, kita juga harus memahami tentang frekuensi masalah kesehatan itu ya. Di mana frekuensi masalah kesehatan tersebut kita dapat dari hasil penemuan masalah kesehatan. Jadi kita dapatkan frekuensinya berdasarkan hasil penemuan masalah kesehatan. Jadi jika kita ingin frekuensi masalah kesehatan yang kita peroleh bisa menggambarkan keadaan sebenarnya, itu harus diperoleh dari kelengkapan data masalah kesehatan yang dikumpulkan. Jadi ini tentang kelengkapan data masalah kesehatan ini berarti termasuk dalam epidemiologi deskriptif ya, di mana di epidemiologi deskriptif kita hanya mempelajari gambaran tentang besar masalah kesehatan dan bagaimana penyebarannya ya. Jadi dengan epidemiologi deskriptif ini kita dapat mengetahui keadaan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat ya. Contohnya saja ini berdasarkan kita lihat lagi dengan sejarah epidemiologi ya, tahun 1662 itu telah dilakukan oleh John Brown ya, di mana dia melakukan mengolah data tentang angka kematian ya yang terjadi di London, di mana dari kesimpulannya John Brown ini menemukan angka kematian pada bayi lebih tinggi daripada angka kematian yang lain ya. Demikian juga berbeda untuk angka kematian pada pria dan wanita. Dan berdasarkan data yang sudah dilakukan oleh John Brown ini, dia ditetapkan sebagai bapak statistik kehidupan ya, karena pada saat itu baru dimulai pengumpulan data statistik yang berupa angka kematian. Kita lanjut. Adapun batasannya, apa sih sebenarnya frekuensi masalah kesehatan ini ya? Jadi frekuensi masalah kesehatan ini adalah keterangan tentang banyaknya satu masalah kesehatan ya, yang ditemukan dalam sekelompok manusia. Nanti angka frekuensi masalah kesehatan ini dinyatakan dengan angka mutlak, rate, dan rasio. Penjelasan lebih lanjut nanti kita tengok di slide berikutnya ya. Kita dalam melakukan frekuensi masalah kesehatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama kali, kita harus mengupayakan agar masalah kesehatan yang diukur tersebut hanya masalah kesehatan yang dimaksud. Misalnya contohnya, kita mengukur TBC paru ya. Jadi yang diukur benar-benar masalah penyakit TBC paru. Jangan bergabung dengan penyakit lainnya ya nak ya. Kemudian yang kedua, kita mengupayakan agar semua masalah kesehatan yang akan diukur masuk ke dalam kelompok pengukuran ya. Kita mengukur TB paru berarti harus ada semuanya yang diukur untuk masalah TB paru ya. Jangan sampai kelompok yang menderita penyakit TB paru tidak termasuk ke dalam yang kita ukur gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita mengupayakan, jadi kita sudah mengumpulkan masalah kesehatan ya, jadi kita upayakan penyajiannya itu dalam memberikan keterangan yang optimal gitu kan. Jangan kita sudah melakukan penelitian tapi tidak memberikan penyajian yang optimal. Ya ini ya tadi ya, bentuk penyajian agar data masalah kesehatan itu bisa disajikan optimal ya. Bentuknya ada 3 ya, ada pertama angka mutlak, rate, dan rasio. Jadi di angka mutlak, contohnya nih ya, penyajian dalam bentuk angka mutlak, dari hasil pengukuran penyakit TBC di suatu daerah ditemukan jumlah penderita penyakit TBC sebanyak 900 orang. Ini datanya cuma itu ya, dia menyatakan ya, ada pengukuran penyakit TBC paru,
dan ditemukan datanya 900 orang. Kita tidak tahu yang diukur berapa gitu ya, yang 908 orang ini dari jumlah penduduk yang berapa ya. Jadi sangat terbatas sekali yang ditampilkan dari angka mutlak ya. Kita lanjut yang kedua, rate ya. Perbandingan satu peristiwa atau event dibagi dengan jumlah penduduk ya, yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud atau population at risk dalam waktu yang sama, yang dinyatakan dalam persen atau per mil ya. Jadi ini ya cara masukkan rumusnya. Jadi dari rumus yang sudah dibuat ini ya, sudah ditentukan ini, kita temukan ternyata penderita TBC paru itu adalah 18 per mil ya. Artinya dalam 1000 penduduk terdapat 18 orang menderita penyakit TBC paru. Jadi lebih penyajiannya lebih mewakili gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, ada rasio. Perbandingan satu peristiwa atau event dengan peristiwa lainnya yang tidak berhubungan. Ini rumusnya ya Nanda ya, Nanda tengok ya. Jadi dari sini kita contoh ya, penyakit TBC pria dan wanita adalah rasionya adalah 0,33, berarti prianya 1, sedangkan peristiwa yang pada wanitanya terjadi sebanyak 3 orang ya, 3 kasus ya. Kita lanjut. Pada intinya, pengukuran dari profesi masalah kesehatan ini hanya dua bagian besar yang diukur ya, yaitu masalah penyakit dan masalah kematian. Di masalah penyakit kita akan berbicara tentang insiden dan prevalen ya. Kemudian di masalah kematian akan ada berbicara dengan angka kematian kasar ya, angka kematian pada bayi ya, dan lain yang ada 12 angka kematian ya. Kita lanjut. Kita bicara dulu tentang insiden ya nak ya. Jadi gambaran tentang frekuensi penderita baru di insiden adalah penderita baru ya, suatu penyakit ditemukan pada suatu waktu tertentu di satu kelompok masyarakat ya. Untuk insiden ini ada keterbatasan ya, karena penelitian ini merupakan penelitian longitudinal, di mana kita memerlukan ada dua hal yang kita perlukan, yaitu pertama jumlah penderita barunya, yang kedua jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit ya. Jadi kalau untuk penelitian jumlah penderita baru kita ada masalah ya Nanda ya. Kita ada masalahnya apa? Kita nanti akan menentukan apakah benar seseorang itu merupakan penderita baru. Bisa jadi dia adalah penderita yang kronis ya nak ya, bukan yang termasuk kelompok akut ya. Kemudian sebenarnya yang dimaksud dengan penderita baru itu siapa saja ya. Itu yang menjadi masalah dari penelitian tentang jumlah penderita baru ya. Kemudian tentang jumlah yang terkena penyakit ini ya. Untuk insiden ini ada 3 angka tadi anak ya di bagian sebelumnya. Yang pertama adalah insiden rate, yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu. Umumnya ini dalam 1 tahun ya, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil ya. Ini rumusnya. Kita contoh ya nak ya, ada satu kasus. Pada tanggal 1 Juli 2020 kita menemukan 100.000 orang yang rentan terhadap penyakit ini misalnya ya. Dari laporan ternyata penderita barunya adalah di bulan Januari ada 50 orang, kemudian pada bulan Maret ada 100 orang, dan bulan Juni ada 150 orang. Kemudian pada bulan September ada ada 10 orang, dan Desember 90 orang. Coba kita masukkan ke dalam rumusnya ya nak ya. Jadi jumlah yang penderitanya yaitu 50 tambah 100 kasus baru ya, 150 tambah 10 tambah 900 dibagi dengan 100.000. Jadi didapatkan ya, dikali dengan 1000 per mil, didapatkan 4 per mil ya, 4 per mil hasilnya ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, jadi jumlah penderita baru tiap pada kelompok penduduk itu adalah 4 dibanding 1000 penduduk ya. Kemudian angka sidenar ini kita manfaatkan untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi. Kita gunakan ya. Kemudian risiko untuk terkena masalah kesehatan yang dihadapi, serta beban tugas yang harus diselenggarakan oleh satu fasilitas pelayanan kesehatan. Kita lanjut. Yang kedua adalah attack rate ya. Suatu penderita baru suatu penyakit ini ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut ya pada saat yang sama, dinyatakan dengan persen per mil ya. Ini contohnya ya, ini penyakitnya baru ditemukan pada satu saat ya. Jadi contohnya gini,
Dari 500 orang murid yang tercatat pada SDF, ternyata 100 orang diantaranya tiba-tiba menderita muntaber ya, setelah makan gado-gado di kantin sekolah. Artinya ini kita masukkan ke rumus ya, jadi ada 200 ATRX-nya adalah 200 per mil ya. Jadi kalau dalam 1000 orang ada 200 orang yang tiba-tiba menderita muntaber gitu ya. Nah, itu dalam 1000 orang. Kalau kita jadikannya dalam rumusnya per mil ya. Nilai ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan derajat serangan atau penularan satu penyakit ya. Berapa kekuatannya, semakin tinggi efek rate-nya berarti semakin tinggi tingkat penularan dari satu penyakit. Kita lanjut ya. Selanjutnya yang bagian dari sidadat lagi masih termasuk zat sidadat, yaitu secondary attack rate ya, di mana jumlah penderita baru satu penyakit yang terjangkit pada serang kedua, karena namanya secondary ya. Jadi pada serang kedua dibandingkan dengan jumlah penduduk dikurangi yang telah pernah terkena pada serang pertama. Jadi yang kelompok penduduk yang terkena serang pertama tidak kita masukkan lagi ya. Kemudian kita nyatakan dalam persen atau per mil. Ya, ini rumusnya ya. Nanti ada dikurangi jumlah penduduknya dengan yang terkena serang pertama. Jadi nilai secondary attack rate ini biasanya kita gunakan untuk menghitung suatu penyakit menular ya, untuk populasi yang lebih kecil. Misalnya satu keluarga ya, misalnya ya untuk kasus sekarang misalnya dia terkena corona ya, habis itu bisa saja dia terkena serangan yang kedua ya. Jadi nanti untuk rumusnya nanti yang merupakan serangan kedua dikurangi dengan yang pernah terjangkit pada serang pertama dan juga yang kebal ya. Nanti kita coba untuk rumusnya ya. Kemudian yang bagian penting dari pengukuran masalah kesehatan lagi yang kedua adalah prevalen ya. Ini masih termasuk dalam angka yang berhubungan dengan penyakit, di mana pada prevalen ini kita mencari penderita lama dan penderita baru ya yang ditemukan pada suatu masa tertentu pada sekelompok masyarakat tertentu. Jadi pada prevalen ini kebal atau tidaknya seseorang terhadap penyakit tidak dipersoalkan. Kalau di insiden tadi kita persoalkan ya nak ya. Jadi dia benar-benar harus masuk kelompok penyakit baru. Kalau di prevalen dia penderita lama dan baru digabungkan ya. Jadi ini bukan rate murni ya. Kalau tadi di insiden itu rate-nya murni ya nak ya. Sedangkan kalau untuk prevalen penelitiannya cukup satu kali saja ya. Ini ya di prevalen ada dua pengukuran ya, ada period prevalent rates, artinya jumlah penderita lama dan baru satu penyakit yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah pada pertengahan jangka waktu yang bersangkutan dalam persen atau per mil ya. Ini ya. Jadi contohnya pada satu daerah dengan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2020 terdapat 100.000 orang. Kemudian untuk penyakit A dilaporkan Januari ada 50 kasus lama tambah dan 100 kasus baru. Bulan Maret ada 75 kasus lama dan 75 kasus baru. Sedangkan pada bulan September ada 50 kasus lama dan 50 kasus baru. Kemudian di Desember ditemukan lagi 200 kasus lama dan 200 kasus baru. Kita masukkan ke rumus ya. Jadinya didapatkan angka period prevalent rate-nya adalah 9 per mil. Nanti angka period prevalent rate ini akan digunakan untuk penyakit yang sulit diketahui saat munculnya ya. Contohnya penyakit kanker atau penyakit kelainan jiwa. Bagian kedua dari prevalent rate ini adalah point prevalent rate, yaitu jumlah penderita lama dan baru satu penyakit yang ditemukan pada suatu saat ya, dibagi dengan jumlah penduduk yang pada saat itu dan persen atau per mil ya. Ini rumusnya point prevalent rate, jumlah penderita lama dan baru pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk saat itu ya. Contoh, pada satu SD dengan murid 100 orang, kemarin ya misalnya kemarin dia menderita campak ada 5 orang, kemudian hari ini dia menderita 5 orang lainnya juga menderita penyakit campak. Jadi poin prevalent rate-nya 5 ditambah 5 ya dibagi 100 kali 1000 per mil, jadi dapatnya 100 per mil ya. Nilai ini kita gunakan ya untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Artinya semakin tinggi angka poin prevalent rate-nya, berarti di situ mutu pelayanan kesehatannya
semakin rendah ya, karena semakin buruk ya, karena dia misalnya dia mempunyai pelayanan kesehatan untuk mengatasi penyakit campak. Ternyata angka poin prevalen untuk penyakit campak di situ tinggi, berarti mutu pelayanan kesehatannya terhadap penyakit campak itu buruk atau rendah ya. Jadi semakin tinggi poin prevalen rate-nya, semakin rendah dari mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di daerah tersebut. Jadi ini ada hubungan insiden dengan prevalen ya. Prevalen itu menggambarkan keadaan satu masalah kesehatan pada suatu saat. Besarnya nilai prevalen ditentukan oleh banyaknya orang sakit sebelumnya ya atau insiden, serta lamanya orang menderita penyakit tersebut. Jadi dirumuskan dengan P sama dengan I kali D ya. Jadi nilai insiden, rumus ini berlaku jika nilai insiden dalam waktu cukup lama bersifat konstan ya. Artinya tidak ada perubahan yang mencolok ya. Gitu juga lama berlangsungnya satu penyakit bersifat stabil, tidak ada juga perubahan yang bersifat mencolok ya. Kemudian kita lanjut, ini angka kematian ya, ada crude death rate, artinya angka kematian kasar ya. Jumlah semua kematian yang ditemukan pada satu tahun, pada satu jangka waktu, umum 1 tahun, dibandingkan dengan penduduk pada pertengahan waktu tersebut, atau disingkat juga dengan rumusnya CDR ya. Kemudian istilah crude atau kasar ini digunakan karena setiap aspek kematian tidak memperhatikan usia, jenis kelamin, dan variabel lain. Ya, jadi dia kasar gitu ya, semua angka kematian, bukan tidak memperhatikan usia, jenis kelamin, dan variabel lainnya. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya adalah infant mortality rate. Ini angka kematian bayi ya. Jumlah seluruh kematian bayi berumur di bawah 1 tahun pada satu jangka waktu tertentu ya, pada satu jangka waktu umurnya 1 tahun, dibagi dengan jumlah seluruh kelahiran hidup ya. Kalau untuk bayi jumlah seluruh kelahiran hidup ya, dinyatakan dalam persen atau per mil. Ini rumusnya ya. Nanti kita akan latihan kasus ya, nanti kita kerjakan. Kemudian yang kelima adalah cause specific mortality rate ya. Ini jumlah kematian karena satu penyebab dalam satu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut. Nyatakan lagi dalam persen atau per mil ya. CSMR ya namanya. Lanjut, cause fatality rate ya. Ini adalah jumlah seluruh kematian karena satu penyebab tertentu dibagi dengan jumlah penderita pada waktu yang sama dalam persen atau per mil ya. Jadi jumlah seluruh kematian TCFT sama dengan jumlah seluruh kematian karena penyakit X dibagi dengan jumlah seluruh penderita penyakit X ya. Kalau di case spesifik ini jumlah seluruh penduduk ya. Dan ini jumlah penderitanya saja. Kita lanjut anak-anak, satu bagian lagi dari yang harus kita sampaikan ya untuk materi ini ya. Sumber kesalahan pada pengukuran. Apa saja sumber kesalahan? Ada 2 ya. Kesalahan akibat penggunaan data yang tidak sesuai dan kesalahan karena adanya faktor bias. Jadi yang pertama akibat penggunaan data yang tidak sesuai. Yang kesalahan akibat menggunakan data yang tidak sesuai contohnya adalah mempergunakan sumber data yang tidak representatif, artinya tidak mewakili ya. Kemudian memanfaatkan data dan hasil survei khusus yang pengambilan respondennya tidak secara acak. Jadi respondennya pengambilannya tidak acak. Jadi ada kelompok tertentu yang tidak mungkin terkena dari survei tersebut, tidak semua bagian ya, tidak semua mewakili ya. Kemudian memanfaatkan data dan survei khusus yang sebagian jawaban respondennya tidak memberikan jawaban. Artinya banyak sampel drop out ya dari sana ya. Kita lanjut. Kesalahan yang kedua adalah karena adanya faktor bias ya. Karena adanya faktor bias. Yang pertama itu bersumber dari pengumpul data, yang kedua bersumber dari masyarakat. Ada 2 faktor bias ya, dari pengumpul data dan dari masyarakat. Kalau dari pengumpul data bisa jadi karena mempergunakan alat ukur yang berbeda dan tidak berstandarisasi. Misalnya dia mau mengukur tinggi badan, tapi satu menggunakan alat yang ini dan satu lagi menggunakan alat yang lain yang tidak berstandarisasi ya. Kemudian mempergunakan teknik pengukuran yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga ada menggunakan cara pencatatan hasil yang berbeda. Jadi hasilnya tidak ini bersumber dari pengumpul data ya nak ya. Kemudian bersumber dari masyarakat.
Ini disebabkan oleh perbedaan persepsi dari masyarakat. Misalnya tentang pengertian dari penyakit ya, jadi masyarakat itu merasa tidak, masyarakat itu menjawabnya dengan persepsi yang berbeda dengan si peneliti ya. Kemudian perbedaan responnya terhadap alat ukur ya. Baiklah, materi yang frekuensi masalah kesehatannya sampai di sudah selesai Ibu sampaikan ya nak ya. Mudah-mudahan Anda mengerti dan dapat diambil manfaatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi lebih lanjut, silakan melalui WA grup kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, stop video.